Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an adilla wa dalla sanna wa adlima wa dlama wa ajala yajala alayha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam kajian sirah, ya. Setelah kemarin kita tidak berjumpa karena Al-Fakir harus membimbing umrah, ya. Semoga waktu yang Allah berikan pada kita pada hari ini menjadi waktu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu yang kita timba, ilmu yang kita gali, ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini juga menjadi ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Kita mulai kajian kita dengan baca doa atau membacakan Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini, untuk kita semua yang hadir. Ala diniyah wa likulli inatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, baik, kita lanjutkan di pembahasan berikutnya, ya. Sekarang masuk di poin yang kedua, Abu Bakar berebut dengan sahabat itu, ya. Ya, Tat. Ya, silakan dibaca, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Abu Bakar berembuk dengan sahabat. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam Al-Qasis bahwa Abu Bakar As-Siddiq apabila menghadapi persoalan yang memerlukan pertimbangan ulama dan fuqadah selalu mengundang tokoh Muhajirin dan Ansar, termaksud Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Tasbit. Mereka pernah memberi fatwa bahwa pada masa kekhalifahan Abu Bakar, bahwa fatwa umat berada di tangan mereka. Abu Bakar terus menjalankan tradisi ini, kemudian Umar menjadi khalifah, dan ia juga mengundang mereka pada saat dirinya menjadi khalifah. Fatwa berada di tangan Utsman, Ubay, dan Zaid. Ibnu Abi Su'aibah, Bukhari, dan Tahriknya Ibnu Asakir, Baihaqi, dan Yakub bin Sufyan menceritakan dari Ubadah bahwa Uyainah bin His dan Iqra bin Habis mendatangi Abu Bakar dan berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, ada sebidang tanah gundul yang tidak ditumbuhi tanaman dan tidak pula bermanfaat. Kalau menurutmu, tanah itu patut diberikan kepada kami dan kami akan mengolah dan menanaminya." Abu Bakar memberikan tanah tersebut kepada mereka, lalu membuat surat keputusan lalu meminta Umar menjadi saksi. Karena Umar tidak hadir di situ, kedua orang itu pergi mencarinya. Ketika keputusan Abu Bakar dibacakan kepadanya, Umar merenggut surat itu dari tangan mereka, lalu meludahinya dan memarahi mereka. Kedua orang itu pun mengumpat-umpat. Kata Umar, "Sesungguhnya Rasulullah dulu bersikap lunak kepada kalian, karena saat itu Islam lebih lemah. Sekarang Allah telah membuat Islam jaya. Jadi pergilah kalian dan jangan coba-coba mengelabuiku. Semoga Allah tidak melindungi kalian jika kalian melakukannya." Dengan kesal, kedua orang itu kembali kepada Abu Bakar dan berkata, "Kami tidak tahu yang menjadi khalifah itu engkau ataukah Umar?" Abu Bakar menjawab dengan tenang, "Kalau saja ia bersedia,
ialah khilafahnya. Tiba-tiba Umar muncul di ambang pintu Abu Bakar dan ia langsung menyembur. Beritahu aku tentang tanah yang hendak kau berikan kepada orang ini. Apakah itu tanah milikmu pribadi atau tanah milik kaum muslimin? Abu Bakar menjawab, milik kaum muslimin. Umar bertanya lagi, lalu apa alasanmu memberikan secara khusus kepada kedua orang ini dan mengabaikan muslimin lainnya? Abu Bakar menjawab, aku sudah berembuk dengan orang di sekitarku dan mereka memberikan saran demikian. Umar terus mencecar, engkau meminta pendapat orang di sekitarmu saja, ataukah semua muslimin yang layak dimintai pendapat dan ridho akan hal ini? Abu Bakar menjawab, aku sudah mengatakan bahwa engkau lebih dulu daripada aku, tapi engkau mendesakku untuk menerima jabatan khalifah ini. Ya, baik ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita menyimak ya poin yang kedua ini terkait dengan Abu Bakar ketika menjadi khalifah, seperti yang sudah kita sebutkan. Jadi memang ada orang-orang yang mereka itu bisa kita katakan sebagai alusyura ya. Jadi mereka ini sebagai alusyura, orang-orang yang selalu diajak musyawarah. Gitu. Ya, makanya kalau kemudian Syekh Taqi di dalam misalnya kitab Nizamul Hukam ya, atau misalnya Masyru' Dustur dan sebagainya itu nanti membahas tentang adanya struktur ya di dalam negara itu, yaitu struktur Majelis Syura atau Majelis Ummah itu karena memang ada dalilnya ya. Nah, dalilnya itu apa? Nah, di sini dijelaskan ya. Mulai dari zaman Nabi ketika Nabi menjadi kepala negara, orang-orang ini bisa dikatakan sebagai ahlu ra'i atau ahlu syura. Syura itu di dalam pandangan Islam kan kita sudah pernah jelaskan ya. Syura itu maknanya adalah akhdur ra'i. Jadi mengambil apa? Pendapat ya kan. Jadi syura itu akhdur ra'i, mengambil pendapat. Nah, pendapat itu bisa diambil dengan menggunakan suara mayoritas, bisa diambil dengan menggunakan bukan suara mayoritas ya, bisa karena kekuatan dalil, tergantung kepada jenis pendapat yang diambil ya kan. Jadi kalau misalnya musyawarahnya itu untuk memutuskan hukum syarak, berarti dalil yang paling kuat. Kalau musyawarahnya itu terkait dengan misalnya kepakaran atau keahlian, berarti pendapat ahli. Ya, contohnya seperti yang kita pernah sampaikan dalam misalnya kasus Sulh Hudaybiyah misalnya ya. Sulh Hudaybiyah itu meskipun Rasulullah ada tentang atau banyak sahabat yang tidak setuju, tapi Rasulullah tidak mengubah sikap dan pendiriannya. Tetap kekeh dengan keputusan Nabi. Itu karena apa yang diputuskan Nabi itu hukum syarak. Nah, sementara dalam kasus misalnya perang Badar ya, dalam perang Badar itu pendapat para sahabat itu akhirnya dianulir oleh Nabi dan Nabi akhirnya mengambil pendapatnya Khubab bin Mundir al-Jamu. Siapa Khubab bin Mundir al-Jamu? Orang yang memang ahli strategi, menguasai lapangan. Itu. Nah, ini contoh. Sementara dalam kasus perang Uhud, ya, itu Rasulullah tidak mengikuti pendapat mayoritas. Tapi justru Rasulullah itu mengikuti Rasulullah itu mengikuti pendapat mayoritas, ya, tidak mengikuti pendapat sahabat-sahabat senior. Gitu. Jadi pada waktu itu pendapat mayoritas mengatakan bahwa kita akan menyongsong pasukan kaum kafir Quraisy itu ya pada saat perang Uhud itu dari luar gitu. Jadi maksudnya tidak di dalam Madinah.
Nah, ini nanti beda dengan perang Khandaq. Nah, ketika sahabat-sahabat yang jumlahnya lebih banyak, yang junior ini, kemudian Rasulullah memutuskan mengambil pendapat itu, karena ini kaitannya dengan suara mayoritas. Lalu kemudian mereka merasa nggak enak, karena sahabat-sahabat senior ternyata pendapatnya menyongsong musuh dari dalam. Maksudnya tidak keluar Madinah, tapi di dalam kota Madinah. Mereka ingin membatalkan pendapat tadi, tapi oleh Nabi ditolak, ya. Sampai Nabi mengatakan tidak pantas bagi seorang Nabi kalau sudah memakai baju besi, ya, memakai baju perangnya, lalu kemudian dilepas kembali sebelum memenangkan, ya. Jadi peperangan tadi. Nah, ini juga menunjukkan bahwa dalam pengambilan pendapat itu tidak semuanya menggunakan suara mayoritas. Jadi kadang-kadang suara mayoritas, kadang-kadang dengan dalil yang kuat, atau kadang-kadang pendapat ahli gitu. Nah, tergantung apa yang dibahas, apa yang dibicarakan. Nah, itu terkait dengan mekanismenya, caranya. Adapun orang-orang yang diajak musyawarah untuk memberikan pandangan tadi, ya orang-orangnya tetap. Di sini disebutkan ada Umar, ada Utsman, ada Ali, Abdurrahman bin Auf, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Ya, ini orang-orang yang bisa dikatakan tetap dari zaman Nabi, itu Abu Bakar kemudian juga mempertahankan orang-orang itu gitu. Ya. Nah, pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah pun orang-orang tadi juga dimintai pendapat, ya, yang tadi disebutkan itu. Nah, di sini ada hal yang menarik, ya, kemudian, ya. Apa? Yaitu ada sebidang tanah yang di sini dikatakan tanah yang gundul. Sebenarnya kalau dalam bahasa aslinya itu adalah tanah mati, ya. Tanah mati itu apa? Tanah yang tidak ditanami itu. Nah, di dalam hadis Nabi itu disebutkan, ya, disebutkan man ahya ardon, ya, fawala. Jadi disebutkan man ahya ardon maitan, ya. Jadi siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi milik dia. Jadi kalau hadisnya mengatakan begitu, berarti kalau orang itu menghidupkan tanah mati, maka dia punya hak atas tanah itu. Nah, dalam kasus ini disebutkan Uyainah bin Hisn dan Aqra' bin Habis ini dua sahabat yang mendatangi Abu Bakar gitu. Jadi dia datang Abu Bakar lalu minta izin kepada Abu Bakar, ya. Minta izin pada Abu Bakar karena ada tanah yang mati tadi itu, ya. Itu beliau ingin dikelola gitu. Gimana caranya tanah itu dikelola, ya, diserahkan pada mereka supaya mereka kelola gitu. Nah, setelah Abu Bakar musyawarah dengan para sahabat yang lain, maka akhirnya tanah itu diberikan. Ya, tanah itu diberikan. Nah, Umar pada saat musyawarah itu nggak datang. Gitu. Nah, lalu kemudian yang menarik adalah setelah keputusan itu diambil oleh Abu Bakar berdasarkan pendapat Ali Syura tadi, Uyainah bin Hisn dan sahabat Aqra', ya, bin Habis ini lalu mendatangi Umar, ya, dengan membawa keputusan tadi. Nah, oleh Umar, ya, sikapnya Umar tegas, ya. Jadi bukan hanya ditolak, bahkan diludahi tadi itu. Apa yang disampaikan, ya, secara kertas atau apa tadi yang disampaikan kepada Umar, ya, oleh Uyainah bin Hisn tadi itu. Nah, kemudian yang menarik di situ, jadi di sini ada problem yang pertama terkait dengan masalah status tanah, ya, yang tadi dikatakan tanah gundul itu, tanah mati sebenarnya, yang diberikan oleh khalifah. Nah, sebenarnya dari sisi iqta itu haknya khalifah. Ya, khalifah itu boleh iqta itu tanah dari mana saja. Nah, cuma Umar bin Khattab di sini punya pendapat, loh. Ya, pertama di sini kata Umar itu
eh, Umar kan melihat dulu Rasulullah itu kan memberikan, kalau kita kembali flashback ke belakang, pada saat perang Hunain, Rasulullah itu banyak memberi ya kepada orang-orang Quraisy ya. Rata-rata mereka mendapatkan 100 unta. Itu karena posisi Islam pada waktu itu masih lemah. Kata Umar bin Khattab, sekarang Islam sudah kuat, jadi nggak perlu seperti itu. Makanya pada zaman Umar itu kan bagian untuk mu'alaf itu kan dicabut, dihilangkan. Nah ini juga contoh ya. Artinya begini, istilah mu'alafati qulubum itu bukan hanya sekedar dipahami oleh Umar sebagai orang yang baru masuk Islam, tidak. Tapi orang-orang yang masuk Islam dan dia punya posisi, punya power, punya kedudukan. Yang karena kedudukannya dan posisinya, karena powernya itu Islam itu bisa menjadi kuat ya, karena mereka itu. Jadi kalau orang itu mu'alaf nggak punya power, nggak punya apa-apa, itu nggak termasuk dalam kategori tadi sebenarnya. Jadi bagian atau saham atau bagian ya mu'alafati qulubihim itu bukan karena itu. Makanya pada zaman Sayyidina Umar ketika Islam itu sudah dianggap kuat oleh Umar, kata Umar tadi itu, Islam itu sekarang sudah kuat. Dulu kalian diberi gitu pada zaman Nabi karena Islam itu lemah. Sekarang ini Islam sudah kuat, nggak butuh. Ya kayak begini kata saya. Makanya sudah dibatalkan. Nah, sikap Umar ketika membatalkan bagian mu'alafati qulubihim itu bukan hanya terkait dengan zakat itu. Nah, ternyata dalam riwayat tadi itu ketika ada kasus tanah mati yang kemudian diminta oleh Uyainah bin Hisan dan sahabat satunya lagi tadi itu ya, Aqra' bin Habis, Umar itu menghubungkan alasan kenapa dulu mereka diberi itu. Jadi bahasa kasarnya itu atau bahasa singkatnya itu jadi kan Abu Bakar itu memberikan pemberian nih berupa iktok kalau dalam bahasa fikihnya itu. Nah, iktok itu pemberian negara itu diberikan kepada mereka pada zaman itu karena lemah posisinya. Islam itu lemah, negara ini lemah, masih dalam proses merangkak gitu. Nah, sekarang ini Islam sudah kuat, negara sudah kuat, jadi nggak perlu melakukan itu. Nah, berarti apa? Bagian dari mu'alafatul qulub belum tadi dihapus ya pada zaman Umar itu. Nah, termasuk kalau menggunakan logika tadi berarti iktok ya pemberian tanah yang tadi dilakukan Abu Bakar itu juga dihapus oleh Umar itu. Ini kalau kita pakai logikanya Umar tadi. Nah, itu poinnya ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya orang ini mengadu kepada Abu Bakar. Jadi ada keputusan dari khalifah begini, tapi kemudian keputusan itu dianulir oleh Umar. Nah, posisi Umar ketika itu jadi apa? Posisi Umar ketika itu menjadi wazir, menjadi pembantunya Abu Bakar. Ya. Sehingga kemudian muncul pertanyaan, ini yang jadi khalifah ini Abu Bakar apa kamu? Gitu. Yang jadi khalifah ini kamu atau Abu Bakar? Gitu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya karena Abu Bakar dan Umar ini sama-sama kuat. Dalam arti menonjol ya, dua-duanya menonjol. Ada pada saat Sayyidina Umar menjadi khalifah kan wazirnya nggak menonjol. Nah, pada saat Abu Bakar menjadi khalifah, wazirnya ini menonjol. Sehingga kemudian muncul pertanyaan seperti itu. Ya. Nah, ini poin. Lalu kemudian ketika muncul pertanyaan seperti itu, ya, jadi ketika muncul pertanyaan seperti itu, maka muncul apa namanya jawaban gitu ya. Jadi jawaban dari Abu Bakar tadi bahwa saya melakukan ini itu karena hasil musyawarah, kan poinnya itu ya, dengan orang-orang yang juga oleh Umar diajak musyawarah. Tapi Umar menyangka lagi, yang kamu ajak musyawarah kan orang tertentu, ini tanah ini milik siapa? Nah, itu apakah kamu ngajak musyawarah kepada pemilik tanah tadi, di mana tanah ini milik kaum muslimin? Jadi logikanya kalau ini milik kaum muslimin ya kamu nggak bisa serahkan lah, meskipun ada yang mengusulkan begitu.
Nah, jadi dari sini ada perspektif ya. Jadi kalau itu milik kaum muslimin berarti izinnya harus dari kaum muslimin. Orang-orang tertentu itu nggak bisa mewakili kaum muslimin. Nah, ini kita bisa pahami logika Umar. Makanya kan kemudian kalau logikanya kita pakai misalnya seperti kasus tanah Palestina. Palestina itu tanah Kharajiyah itu tanah kaum muslimin. Jadi meskipun di sana itu ada faksi ya, entah itu misalnya Al-Fatah, entah itu ada PLO ya zaman dulu itu, atau ada Hamas atau ada apa. Itu mereka tidak boleh melakukan perjanjian atas nama kaum muslimin untuk menyerahkan tanah Palestina tadi kepada siapapun termasuk kepada Israel. Alasannya apa? Loh memang mereka itu siapa? Apakah mereka itu mewakili kaum muslimin ataukah tidak? Nah, itu jawabannya. Jadi logikanya begini, kalau khalifah saja yang Abu Bakar itu kan khalifah, mewakili kaum muslimin, menyerahkan tanah kaum muslimin tadi saja dipersoalkan oleh Umar. Ya, dengan alasan ya yang kamu minta pendapat pandangan itu kan orang-orang tertentu. Enggak semua kaum muslimin, padahal itu miliknya kaum muslimin. Nah, ini kan repot ya. Apalagi kalau kemudian kita kembalikan kepada kasus pas apa namanya Al-Fatah, kemudian apa yang di Gaza itu jadi Al-Fatah, kemudian Hamas. Hamas ya kan, Hamas ya. Nah itu ya. Itu pertanyaannya apakah mereka mewakili kaum muslimin? Jawabannya ya tidak. Mereka nggak mewakili kaum muslimin. Nah ini yang harus kita pahami. Itu logikanya Umar. Makanya kemudian Umar menolak tadi itu karena begitu. Nah di sisi lain itu kita juga bisa pahami. Lu Abu Bakar itu khalifah. Makanya Abu Bakar kan saya udah bilang, kamu lebih mampu daripada saya. Kamu aja yang maksa saya untuk jadi khalifah. Sampai begitu Abu Bakar. Nah jadi kalau kita kembali ke konteks tadi, sebenarnya ini persoalan apa namanya? Kalau bicara soal hak ya, khalifah punya hak karena di situ nanti ada ruang istihad gitu. Karena kaitannya dengan kebijakan. Jadi ketika Abu Bakar memutuskan begitu dengan masukan dari sahabat-sahabat tadi, itu sudah betul. Ya. Kemudian Abu Bakar melepaskan itu kepada Uyainah bin Hisan tadi, ya. Itu juga sudah betul karena itu bagian dari keputusan khalifah yang dibangun berdasarkan istihadnya. Dalam perkara memang itu ada wilayah untuk istihad. Nah, yang dipersoalkan Umar tadi kan karena ini milik kaum muslimin kok. Kamu hanya mengambil pendapat sebagian saja. Kalau ini milik kaum muslimin ya berarti ada semua kaum muslimin. Nah, kalau gitu kan gimana caranya nanti? Ya, nanya satu. Nah, itu beda perspektif ya antara Umar dengan Abu Bakar tadi. Nah, jadi itu beberapa highlight ya yang bisa kita sampaikan ya terkait dengan bagaimana hasil rebukan, kemudian sikap Umar dan Abu Bakar yang berbeda dan seterusnya. Ya, nah, itu nanti kita bisa jumpai di dalam fikih Umar dan fikih Abu Bakar. Ya, ketika kita mendalami fikih masing-masing. Ya, baik, silakan. Kalau ada pertanyaan. Oke, baik, rekan-rekan sahabat Siro, bagi yang ingin bertanya, insya Allah dipersilakan langsung raise hand untuk yang Ikhwan atau Rijal, dan untuk yang sahabat Nisa atau yang Ahwat dipersilakan untuk menuliskan di kolom chat. Jika belum ada, oh ya, Ustadz Widadi, mau nggak? Silakan langsung saja di open mic-nya. Baik, sebenarnya Ustadz Dani, Ustadz David mungkin menarik ya bahasan tentang menghidupkan tanah mati ini Ustadz ya. Mungkin lebih ke dalam konteks sekarang Ustadz, bagaimana kaum muslimin sekarang Ustadz dengan kondisi bahkan banyak di antara saudara kita itu yang untuk tinggal saja Ustadz, mereka harus membangun gubuk atau membuat gubuk di emper-emperan sungai. Padahal di sisi lain banyak tanah yang konon di tanah negara gitu ya, tulisannya ada tanah milik negara dan sebagainya, itu nggak dipakai Ustadz, dipakai sedemikian rupa, bahkan ada sanksi kalau ada rakyat yang menggunakannya. Nah, mohon penjelasan Ustadz terkait dengan hal ini, karena memang
ya kita prihatin yang lihat kondisi negeri kita ini yang sedemikian tidak adilnya begitu. Ada satu orang bisa memiliki ratusan hektar, bahkan ribuan hektar. Sisi lain ada banyak ya rakyat yang tidak memiliki tanah ya sedikit pun begitu. Syukran Ustaz Hafidz ya. Makasih Kang Denny. Yuk, sama-sama, mangga silakan Ustaz. Ya. Dijawab. Yang pertama ya, terkait dengan status kepemilikan orang-orang tertentu ya yang jumlahnya banyak. Tapi sebenarnya selama caranya itu benar nggak ada masalah. Ya, selama caranya benar nggak ada masalah. Nah, masalah berikutnya adalah bagaimana mereka menggunakan ya mentasarrufkan tadi. Itu. Nah, disitulah nanti ada hisab ya, pertanggungjawaban terkait dengan harta mereka. Gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya terkait dengan ada orang yang punya ya misalnya hektaran di sisi lain ada orang yang nggak punya misalnya gitu. Nah, ini kan terkait dengan masalah ketimpangan. Nah, dalam hal seperti ini maka faktor pertama itu kembali kepada faktor individu, ya, di mana individu tadi itu kan di dalam Islam itu diberi kesempatan yang sama. Itu kalau kita bicara dalam konteks ini. Nah, yang kedua, jaminan terkait dengan sandang, papan, dan pangan itu memang diberikan oleh negara, tapi negara tidak memberikan jaminan sandang, papan, dan pangan itu dengan langsung. Jadi kayak sekarang itu kan ada BLT, ada macam-macam, itu juga sebenarnya keliru ya, karena itu adalah kebijakan yang tidak pernah menyelesaikan masalah. Jadi kalau misalnya ada problem terkait dengan sandang, papan, dan pangan, maka solusinya itu tidak boleh solusi yang seperti itu. Jadi solusinya itu adalah solusi sistem. Ya. Jadi misalnya seperti tadi, kalau masing-masing orang itu dia punya kewajiban, nah pertanyaan berikutnya itu, apakah masing-masing orang tadi itu kemudian juga punya kesempatan yang sama untuk bisa mewujudkan kewajibannya tadi? Ya, punya kesempatan yang sama untuk punya rumah, kesempatan yang sama untuk punya akses terhadap pekerjaan dan sebagainya. Karena jaminan sandang, papan, dan pangan itu kan ada kewajiban individu, artinya kembali kepada masing-masing. Tapi negara juga punya kewajiban untuk memastikan ya seperti lapangan pekerjaan, ya kemudian kesempatan untuk bisa mendapatkan dengan leluasa ya. Nah, sekarang itu memang problemnya orang menguasai. Ya. Seperti tadi itu kan muncul karena sistem. Menguasai, sementara yang lain karena nggak punya akses dan sebagainya, akhirnya mereka bahkan bisa jadi tanahnya dirampas dan sebagainya. Itu yang terjadi. Ya, apalagi dengan Omnibus Law itu nggak karu-karuan. Ya kan? Nah, jadi problemnya itu. Nah, baru kemudian kalau kita bicara dalam konteks ya sistem secara keseluruhan ya. Jadi selain tadi individunya harus memastikan dengan bekerja ya. Terus negara itu memastikan ada peluang, ada kesempatan dan sebagainya. Nah, memang pertanyaan berikutnya itu ketika ini ada peluang dan kemudian istilahnya dia bisa mendapatkan banyak ya, nggak ada pelanggaran. Di sisi lain masih ada juga yang kesulitan. Nah, maka di sini negara itu bisa seperti yang dilakukan Nabi pada saat peristiwa hijrah itu kan sahabat-sahabat dari Muhajirin itu kan nggak ada yang punya rumah. Datang ke Madinah itu mereka hanya ibaratnya itu modal ya bonek gitu, bonek nekat gitu. Ya, modal dengkul gitu, nggak ada rumah, nggak ada apa gitu, kayak Abdurrahman bin Auf yang kaya raya saja kan ditinggal.
Nah, kebijakan negara berikutnya seperti apa? Nah, kebijakan negara berikutnya itu memastikan bagaimana agar masyarakat yang berpunya tadi itu punya tenggang rasa. Ya. Nah, bagaimana cara Rasulullah pada saat itu menyelesaikan kasus tadi dengan cara mu'akhah. Jadi melakukan persaudaraan. Jadi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar itu juga solusi. Ya. Sehingga kemudian problem tadi yang terkait dengan rumah, makan, ya, termasuk juga sandang dan sebagainya itu selesai. Nah, ini juga cara yang bisa dilakukan. Gitu ya, Pak ya. Iya, syukran Ustaz. Ada lagi? Kalau terjawab yang lain, kami persilahkan. Jika belum ada dari saya, Ustaz. Ini tadi ada dibaca kalimat jangan coba-coba mengelabui ya, bahkan diawali dengan usiran ya, pergilah kalian. Semoga Allah tidak melindungi kalian jika kalian melakukannya. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah memang ada track record yang negatif dari kedua orang tersebut yang memohon meminta lahan itu, yaitu dua orang Uyainah bin Hisin dan Agro bin Habis sebelumnya, sehingga ada kata-kata seperti itu dari sahabat Umar. Jangan coba-coba mengelabuiku ya. Mungkin ada penjelasan dari kitab yang lain, Ustaz. Iya, ya. Sebentar ya. Jadi kalau kita perhatikan, ya pertama ya ini kita Uyainah bin Hisan itu nama aslinya adalah Uyainah bin Hisan bin Hudzaifah, ya. Kemudian di situ ya disebutkan bahwa Uyainah ini juga pernah, artinya Uyainah ini seorang pemimpin di kalangan bangsa Arab, ya, termasuk di zaman jahiliyah, ya. Nah, kemudian beliau itu masuk Islam, tapi juga akhirnya dia pernah murtad juga, ya. Itu. Jadi pada zaman apa namanya Rasulullah, ya, pada saat Rasulullah udah meninggal itu, ini termasuk orang yang pernah murtad, akhirnya berhasil ditawan, ya, lalu kemudian dibawa kepada Abu Bakar. Ini pernah seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya Umar mengatakan seperti tadi kalimatnya itu, ya mungkin karena ada track record tadi itu. Nah, jadi kalau dilihat dari segi fakta, Uyainah bin Hisan ini dulunya adalah pemimpin Arab dan pemimpin jahiliyah, lalu kemudian dia termasuk orang yang pada saat apa namanya penaklukan ya kota Mekah itu, ya kalau kita perhatikan dia termasuk di antara, ya, nanti kita bisa cek kepastiannya, orang-orang yang kalau Nabi itu membagi ghanimah perang Hunain itu kan hampir rata-rata itu dikasih 100 unta, 100 unta, 100. Nah, itu karena tadi posisi mereka di zaman jahiliyah, posisi mereka di kalangan kabilah-kabilah Arab tadi sebagai zu'ama tadi, sebagai para pemimpin gitu. Nah, makanya Umar mengatakan begitu. Tadi dulu kalian diberi oleh Nabi itu karena kalau kembali merujuk kepada kisah pemberian Nabi itu kan yang paling besar kan pada saat perang Hunain. Nah, itu memang posisi Islam tidak sekuat pada zaman Abu Bakar, tidak sekuat pada zaman Umar. Makanya Umar mengatakan begitu. Itu karena Islam dulu lemah, tapi sekarang Islam itu sudah kuat. Nah, itu pernyataan Umar. Nah, jadi artinya memang ada pengalaman sebelumnya. Kemudian posisi Uyainah itu juga memang merupakan tokoh. Nah, jadi itu yang harus dipahami.
Nah, bahwa kemudian ada track record seperti tadi ya, pada saat Rasulullah meninggal terbalik terus akhirnya ditangkap ya, terus ke Abu Bakar lagi dan seterusnya itu, nah ini masalah berikutnya. Tapi kemudian pada zaman Umar dia siapa namanya Uyainah bin Hisn ini itu kita juga bisa baca ya. Artinya di zaman Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, Uyainah ini juga artinya dalam posisi Islam, tidak dalam posisi orang murtad sebagaimana yang terjadi di zaman Abu Bakar sebelumnya. Nah, itu gambaran tentang Uyainah ya. Begitu. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi ya luar biasa ya ini pengambilan keputusan yang pada akhirnya khususnya Khalifah pada saat itu Abu Bakar yang tetap legowo gitu walaupun kalau kita lihat sebuah keputusan yang sudah dia lakukan dengan cara meminta pendapat para sahabat lainnya, tetapi dengan satu orang yang memang seorang Umar yang akhirnya bisa membatalkan itu, dan tentunya dengan alasan yang cukup kuat, termasuk dengan mengaitkan siapa yang meminta ini, latar belakangnya siapa, dan juga punya track record seperti apa ya, bisa disimpulkan pernah murtad dan munafik itu orang-orang yang perlu kita curigai gitu ya kalau ingin melakukan sesuatu atau membuat suatu pergerakan. Ya, insya Allah dipahami Ustaz. Dipersilakan selanjutnya jika ada yang ingin bertanya. Mohon maaf Kang, Kang Denny. Yes, gimana? Mohon maaf. Ya, mohon maaf kesimpulan yang panjenengan tadi sampaikan kayaknya agak berseberangan Kang Denny. Jadi lebih walaupun Umar itu punya argumen seperti tadi, tapi tetap mohon di Ustadz David mungkin diperjelas Ustadz ya. Kayaknya bukan tidak lantas sanggahan dari Umar itu diterima Kang Denny. Jadi apa yang sudah diputuskan Khalifah itu yang dipatuhi begitu Kang Denny. Ya, jadi pada akhirnya mungkin boleh juga diperjelas ya. Ustaz, betul. Apakah keputusannya itu akhirnya diberikan atau tidak gitu ya? Yang mana? Yang tanah tadi? Ya monggo Ustaz, mungkin diperjelas dulu. Enggak, yang keputusan akhirnya, kalau saya menangkapnya kok batal atau memang dilanjutkan? Soal tanah ya, tadi keputusan pemberian lahan tersebut pada akhirnya dilanjutkan. Iya. Ustaz David, mungkin sedikit saya, karena tadi mendengar terakhir dari Kang Denny, sanggahan atau mungkin tidak terimanya Umar itu di ACC begitu Ustaz. Apakah demikian tanah yang sedianya sudah diputuskan oleh Khalifah? Gibran pada dua orang tadi itu ya diberikan begitu Ustaz. Walaupun Umar mungkin dengan sikap beliau begitu ya menolak dan sebagainya. Kan sudah dirapatkan di majelis umat begitu Ustaz. Nah, mungkin jadi gini apa namanya terkait dengan status tanah tadi itu makanya kan tadi kita sebutkan ini dari perspektif yang berbeda kan. Jadi di satu sisi memang tidak disebutkan riwayat dalam kitab ini terkait dengan apakah status tanah itu kemudian akhirnya diberikan ataukah tidak ya. Karena perdebatan yang tadi saya singgung, makanya ini penting dicermati ya. Jadi perdebatan yang kita singgung tadi ini kan sebenarnya topiknya terkait dengan musyawarah. Nah, musyawarah yang pertama tadi itu kita sudah jelaskan terkait dengan apa yang dimusyawarahkan. Nah, itu tadi ada 3 poin ya. Kemudian yang kedua, siapa yang diajak musyawarah? Nah, itu yang tadi kita sebut sebagai alul khalwakti bahasanya al-mawaddi atau
Al-Syura atau kita sebut Majlisul Ummah. Itu yang diajak musyawarah. Jadi apa yang dimusyawarahkan, siapa yang diajak musyawarah, lalu ketika ada keputusan hasil musyawarah tadi, sebenarnya keputusan terkait dengan hasil musyawarah tadi itu kemudian dijadikan patokan oleh Abu Bakar untuk menyetujui apa yang diminta oleh Uyainah bin Hisn tadi. Ya kan? Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya keputusan Abu Bakar itu memberikan tanah tadi. Ya, sesuai dengan permintaan dari Uyainah. Itu kesimpulannya. Tapi Umar sebagai wazirnya Abu Bakar, ya, itu kemudian mempersoalkan keputusan ini. Nah, pertama tadi kan disebutkan apa yang menjadi pertimbangannya. Alasannya karena ini adalah tanah kaum muslimin gitu. Ya. Nah, terkait dengan status tanah kaum muslimin itu kan berarti dalam pandangan Umar berarti tanah ini masuk dalam kategori tanah milik umum bisa jadi ya. Kalau tanah itu statusnya menjadi tanah milik umum, artinya berarti itu adalah haknya kaum muslimin. Nah, kalau haknya kaum muslimin, yang punya hak untuk memberikan kan kaum muslimin. Nah, itu logika Umar tadi. Nah, kemudian tadi kan kita contohkan dalam kasus tanah Kharaj ya, seperti Palestina dan sebagainya itu. Jadi tanah Kharaj itu juga tanah milik kaum muslimin. Makanya kalau logikanya Umar tadi kita pakai itu sama, kesimpulannya bahwa tanah Kharaj itu juga tidak boleh diberikan ya oleh siapapun gitu. Nah, tapi dalam kasus ini kan satu sisi itu tadi terkait dengan status kepemilikan tanah itu. Yang kedua itu terkait dengan kebijakan khalifah. Abu Bakar itu kan khalifah. Dan khalifah itu punya hak ya dengan istihadnya termasuk menggunakan masukan atau pandangan al-syura tadi itu untuk melakukan iqta. Nah, iqta itu apa? Iqta itu memberikan. Jadi misalnya kayak tadi kita sebutkan ya, ada orang yang misalnya dia tidak punya tanah lalu kemudian dia diberi oleh negara sebidang tanah, terserah tanah itu dari mana. Apakah tanah milik negara ya, ataukah tanah dari katakanlah misalnya kepemilikan umum ya, kalau memang itu tidak ada masalah gitu ya, tidak ada masalah misalnya gitu. Nah, ini yang kemudian dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar tadi. Nah, jadi perdebatannya itu sebenarnya di situ. Nah, itu yang poin pertama ya. Letak perdebatannya kenapa kemudian Umar itu berbeda dengan Abu Bakar. Makanya tadi kita singgung. Jadi dalam kasus ini posisi Abu Bakar sebagai khalifah. Ketika sebagai khalifah Abu Bakar itu punya otoritas untuk beristihad. Nah, itu kaidahnya itu ya terkait dengan amrul imam ya, atau lil imami ayak dia. Jadi imam itu punya hak untuk memutuskan gitu. Ya, atau hak tabani adopsi itu nanti dengan khalifah. Itu kaidah-kaidah yang berlaku untuk Abu Bakar sebagai seorang khalifah. Nah, posisi Umar itu bukan sebagai pengambil keputusan. Ya. Nah, tapi Umar ini sebagai wakilnya Abu Bakar itu juga dalam struktur Mu'awin Tafwid itu nanti memang Mu'awin Tafwid itu juga seperti khalifah, dia boleh membuat keputusan dengan catatan keputusan yang diambil itu nanti itu sama seperti keputusan khalifah. Ketika Mu'awin Tafwid ini membuat keputusan yang keputusannya itu bisa diambil oleh khalifah, maka apa yang diputuskan oleh Mu'awin Tafwid ini nggak boleh dibatalkan juga. Nah, itu contoh ya. Nah, dalam kasus ini kan keputusannya Abu Bakar yang mengambil, bukan Mu'awin Tafwid, bukan Umar bin Khattab gitu. Nah, posisi Umar itu di sini itu dalam posisi mempersoalkan apa yang sudah diputuskan Abu Bakar tadi. Nah, ketika Abu Bakar diprotes oleh Umar tadi itu karena pijakan. Jadi Abu Bakar melihatnya
dengan otoritasnya sebagai kepala negara dan pendapat itu sudah benar karena dinyatakan oleh ahli syura tadi. Sementara Umar melihat, loh nggak bisa meskipun itu ahli syura, tapi kan ini tanahnya milik siapa? Izinnya dari mana? Nah, itu beda pijakannya tadi. Gitu loh. Nah, jadi itu poin yang terkait dengan perdebatan tadi gitu. Nah, adapun terkait dengan status tanahnya itu apakah kemudian jadi diberikan atau tidak, memang tidak dijelaskan dalam riwayat ini. Nah, itu harus ditelusuri lebih jauh nanti. Ya, bisa di kitab Al-Amwalnya Abu Ubaid ya, atau Al-Kharajnya misalnya Abu Yusuf dan sebagainya, nanti bisa ditelusuri lebih jauh. Nah, itu kan pengembangan ya dari materi. Nah, yang berikutnya tadi yang ditanyakan oleh Pak Denny tadi itu terkait dengan status, kan ngulik ini ibaratnya kan, ngulik dari kenapa kok Umar itu mempersoalkan Uyainah bin Hisn. Lalu siapa Uyainah bin Hisn? Ya kan? Nah, maka tadi kita jelaskan. Uyainah bin Hisn ini ya dulunya itu memang pemimpin di zaman jahiliyah, pemimpin di zaman Arab, dan beliau itu masuk Islam pada saat penaklukan kota Mekah. Ya kan? Ketika Sayyidina Umar menyatakan seperti tadi, kamu dulu itu diberi oleh Nabi karena posisi Islam terlemah, itu indikasinya yang paling kuat itu adalah dalam kasus pembagian ghanimah saat perang Hunain, gitu loh. Ya, saat perang Hunain itu, di mana dia termasuk orang yang mendapatkan itu karena tadi Islam masih lemah, terus dengan adanya mu'alafatul qulubum dari taklif ya, dengan dikasih harta itu kan 100 unta, 100 unta, 100 unta. Itu untuk taklif, untuk mengingat mereka supaya mereka ini nggak lari, nggak meninggalkan Islam. Dan Islam itu bisa dikatakan menjadi kuat karena mereka gitu. Nah, Umar melihat ini nggak butuh lagi karena Islam sekarang udah kuat. Kalau itu dulu dilakukan itu, jadi ini dari dua sisi ya. Sisi pertama itu adalah sisi kepemilikannya, sisi kedua itu urgensinya itu. Ya, termasuk kalau nanti kita tarik dalam kasus zakat itu, apakah ini masih perlu ataukah tidak, itu nanti masuk wilayah ilat gitu. Yang menjadi alasan kenapa ini diberikan itu. Oh, ini karena takliful qulub, konteksnya dengan posisi mereka. Itu kedudukan mereka sebagai orang yang punya wazn ya, timbangan kedudukan ya, berat bobot di masyarakat. Nah, gitu. Nah, tadi kita jelaskan, jadi posisi Uyainah bin Hisn dulunya begini, terus dia masuk Islam, terus tadi itu urut seperti yang kita sampaikan itu. Nah, setelah Rasulullah, Uyainah ini ikut ya gerakan ya, termasuk dalam banyak kasus itu kan ada nabi palsu macam-macam itu, ya kan. Nah, jadi akhirnya kemudian dia ditangkap, dibawa ke Abu Bakar, menghadap Abu Bakar. Nah, ini kejadiannya begitu, dibawa menghadap pada Abu Bakar. Nah, kelihatannya kalau dilihat dari kasus ini, peristiwa pemberian tanah tadi itu setelah peristiwa tadi, artinya setelah dia murtad lalu kemudian dia masuk Islam lagi dan dibakar Abu Bakar sebagai tawanan, terus dia masuk Islam lagi tadi, lalu kemudian dia istilahnya itu menjadi baik lah gitu, karena ini kan termasuk sahabatnya. Lalu kemudian oleh Abu Bakar dia tadi itu dikasih ya, nanti pada zaman Umar dia juga tetap maksudnya nggak murtad lagi gitu sampai akhir ayat. Nah, itu kisah tentang Uyainah bin Hisn ya. Wallahu a'lam. Ya begitu secara umum tadi apa yang menjadi diskusi kita ya. Itu. Baik Ustadz, jadi paham saya, jadi sampai pembahasan ini kita belum bisa menyimpulkan ya dari penjelasan yang ada di kitab ini bahwa apakah kebijakan itu lanjut atau memang dibatalkan, dan bisa jadi lanjut dan bisa jadi batal, itu harus diteliti lagi di kitab-kitab lain. Ya, insya Allah paham. Dan kalau sementara saya juga memahami bahwa kebijakan khalifah itu lebih utama, mungkin pada saat itu bisa jadi Umarnya pun juga tidak memaksakan selanjutnya dan tetap mengikuti kebijakan khalifah pada saat itu yang memang sudah mengambil alasan dengan secara sudah meminta nasihat dari Majelis Syuro lah pada saat itu.
Paham Ustadz, insya Allah. Ustadz Widadi ya, insya Allah saya juga memahami demikian. Kemudian sudah resen Pak D, kami persilakan. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan saya adalah pertama, seberapa mutlak seorang khalifah itu mempunyai hak untuk mengambil keputusan dari hasil syura, mengambil pendapat dari ahlul syura. Ya, Kemudian di luar ahlul syura, kaum muslimin itu masih memungkinkan tidak? Kalau tadi yang dilakukan adalah Umar, karena beliau adalah salah satu wazir dan ahlul syura. Tetapi apakah itu juga memungkinkan pendapat itu disampaikan oleh kaum muslimin yang lain di luar ahlul syura, yang itu bisa jadi nanti juga akan bisa menganulir keputusan yang sudah diambil di syura yang sudah dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga, apakah tanah wakaf dalam konteks sekarang, sekiranya seseorang itu telah mewakafkan tanahnya, ya, apakah itu juga masuk dalam konteks itu menjadi tanah kaum muslimin, dan aturan-aturan ataupun ketentuan-ketentuan itu berlaku sebagaimana kita ambil contoh tanah Palestina. Demikian, Ustaz. baik ya. Yang pertama terkait dengan seberapa mutlak seorang khalifah itu harus mengambil pendapat ahlus syura. Ya, pendapat ahlus syura itu tergantung apa yang dibahas ya. Jadi kalau yang dibahas itu terkait dengan hukum syara, maka pendapat ahlus syura itu tidak mutlak ya. Karena khalifah itu punya pertimbangan. Makanya seperti tadi pendapatnya Abu Bakar ketika mengambil pandangan ahlus syura itu sebenarnya kan terkait dengan masalah ijtihad ya. Itu masalah ijtihad. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Kalau itu masalah ijtihad berarti masalah hukum syara, ya kan? Nah, yang kedua, kalau terkait dengan masalah strategi ya, seperti dalam perang Badar tadi, buktinya Nabi membatalkan pendapat yang lain dan kemudian mengambil pendapat dari Khubab bin Mundir gitu. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Jadi kalau seandainya di luar lingkaran ahlus syura tadi itu ada pendapat lain yang ternyata lebih tepat, ya nggak apa-apa. Ya, itu kalau ini menyangkut soal apa? Soal istilahnya itu kebenaran ya, yang apakah itu terkait dengan hukum syara atau teori atau yang lain gitu ya. Nah, itu nanti pendapat yang diambil oleh khalifah itu memang tidak mutlak dari ahlus syura, bisa dari yang lain kalau memang ternyata itu lebih benar. Nggak ada masalah ya. Nah, kalau pendapat yang dikemukakan oleh ahlus syura itu terkait dengan suara mayoritas, maka kalau mayoritas ahlus syura di situ sepakat ya memutuskan A, maka khalifah harus terikat. Nah, ini contohnya seperti Nabi ketika perang Uhud, ya kan? Jadi mayoritas yang diajak musyawarah itu sepakat bahwa harus menyongsong musuh dari luar, bukan dari dalam. Nah, karena ini terkait dengan pendapat yang sama-sama diketahui konsekuensinya. Kalau nanti di dalam seperti apa, di luar seperti apa itu. Nah, contoh yang lain misalnya dalam pemilihan khalifah. Ketika pemilihan khalifah itu siapa yang mendapatkan suara mayoritas ya harus terikat. Berarti dia yang harus menjadi khalifah misalnya gitu. Jadi tidak bisa kemudian saya nggak mau karena saya kan nggak milih dia, nggak bisa begitu misalnya gitu ya. Nah, jadi itu contoh ya. Jadi kita harus perhatikan dalam hal apa maka sikap khalifah tadi atau kepala negara tadi itu tergantung
ya kaidahnya tadi. Kalau dalam perkara hukum syarak maka ya yang paling mengikat khalifah itu adalah dalilnya yang paling kuat. Dalam perkara yang terkait dengan kebenaran atau teoritis atau teori ya tertentu, maka pendapat ahli yang paling kuat itu yang mengikat dia. Kalau dalam perkara yang terkait dengan hal yang sudah diketahui konsekuensinya, seperti milih siapa, kapan, di mana, dan sebagainya, itu sudah diketahui, ya sudah, berarti itu soal mayoritas, itu mengikat. Itu ya, itu poinnya sebenarnya. Jelas, Pak De? Soalnya, untuk yang berikutnya yang tentang tanah wakaf. Oh iya, tanah wakaf. Baik. Nah, status tanah wakaf itu, jadi tanah wakaf itu adalah tanah miliknya Allah. Ya. Jadi dia sampai hari kiamat nggak berubah. Ya, status sebagai tanah milik Allah itu nggak berubah. Bahwa kemudian tanah wakaf itu manfaatnya untuk kaum muslimin, kemudian peruntukannya itu ya sesuai dengan istilahnya itijahnya itu, arahnya itu kemana kalau dia diwakafkan untuk, ini contoh ya, jadi tanah wakaf itu status kepemilikannya milik Allah, tapi arahnya itu bisa macam-macam. Misalnya contoh, di Padang, ya kalau ada orang Padang ya, itu tanah wakaf seperti tanah ulayat itu ya. Tanah ulayat itu kan sawah yang diberikan oleh orang tua itu kepada anak perempuan. Gitu. Kalau di Padang kan begitu. Nah, ada yang bertanya, ini gimana status tanah ulayat itu? Jadi kalau kita kaji ternyata pembahasan tentang tanah ulayat itu dulunya konteksnya terkait dengan wakaf. Maksudnya, kenapa kok wakaf jadi begitu? Karena memang boleh. Misalnya ini ya, orang itu, katakan misalnya saya ini ya, punya anak gitu. Supaya nanti anak saya ini, katakanlah, kalau laki-laki kan dia bisa mencari nafkah. Tapi kalau perempuan kan bisa jadi kalau nanti dia mungkin ditinggal mati suaminya atau misalnya apa, kalau dia nggak punya sesuatu, ya kan dia bisa terlantar dan sebagainya. Nah, maka untuk menjamin ini, orang tua itu bisa baik ini nanti tanah saya wakaf kepada anak, ya. Jadi wakafnya itu tentu untuk Allah, tapi yang memanfaatkan atau yang mendapatkan manfaat dari tanah wakaf ini misalnya disebutkan di situ ini untuk anak perempuan saya dan keturunannya, berarti anak perempuan nanti lari ke perempuan terus gitu, ya kan? Nah, ini berarti itijahnya, jadi statusnya itu milik Allah, tapi pemanfaatan milik Allah tadi itu diperuntukkan pada siapa? Untuk orang perempuan tadi. Nah, gitu loh. Ya. Nah, dalam kasus seperti ini bagaimana? Ya itu berarti nggak bisa disebutkan, oh kalau wakaf ini berarti milik kaum muslimin. Nah, nanti dulu ya tinggal wakafnya itu konteksnya apa. Ya. Jadi kalau seperti kasus tanah ulayat tadi itu wakafnya berarti wakaf untuk keturunan. Nah, kenapa dia menggunakan wakaf? Supaya nggak hilang. Ya boleh begitu, nggak apa-apa. Ya, nah, jadi wakaf itu tidak harus kepada orang lain, ya, tapi wakaf itu juga bisa kepada anak keluarga atau anak-anak kita, boleh, nggak apa-apa. Nah, contoh yang lain misalnya wakaf untuk umum, itu berarti miliknya tetap milik Allah, tapi itijahnya, arah pemanfaatannya itu untuk umum. Nah, jadi misalnya wakaf masjid, ya, itu berarti miliknya milik Allah, tapi itijahnya itu untuk umum karena masjid, kan? Itu. Atau misalnya jalan, ya, itu berarti miliknya Allah, tapi itijahnya itu untuk umum. Itu. Jadi karena itu enggak semua status wakaf itu milik kaum muslimin, gitu, atau milik umum, belum tentu. Nah, tergantung itijahnya orang yang wakaf tadi itu kemana, gitu, gitu Pak Dia. Bisa dipahami?
Jelas, Ustaz. Ya. Baik, alhamdulillah sudah terjawab dan tidak ada raise hand lagi dan juga tidak ada tulisan di kolom chat. Baik, dipersilakan untuk melanjutkan. Pak Yana. Atau yang lain yang bersedia. Pak Des, siap? Ustaz, saya nggak bawa kitabnya. Baik, kalau gitu saya yang membacakan selanjutnya, insya Allah. Poin ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berembuk dengan kaum cendekia. Ibnu Sa'ad dan Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Abu Ja'far bahwa Umar bin Khattab meminang putri Ali bin Abu Thalib, yaitu Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Lalu Ali berkata, sungguhnya aku telah memingit putriku untuk Bani Ja'far. Umar menyahut, nikahkanlah putrimu denganku, Ali. Demi Allah, tiada di muka bumi ini seorang laki pun yang mengharapkan kebaikan darinya sebagaimana harapanku kepadanya. Ali menjawab, baiklah, kuterima pinanganmu. Beberapa waktu kemudian, Umar mendatangi sebuah majelis sahabat Muhajirin di antara makam dan mimbar Nabi SAW. Mereka semua sedang duduk, dan di antara mereka ada Ali, Utsman, Zubair, Talha, dan Abdurrahman bin Auf. Jika mengalami sesuatu, Umar bin Khattab biasa mendatangi sahabatnya untuk menceritakan apa yang terjadi dan berembuk dengan mereka tentang hal itu. Begitu pula kali itu, Umar mendatangi mereka dan berkata, berilah aku ucapan selamat setelah karena aku telah menikah. Mereka pun mengucapkan selamat dan bertanya, menikah dengan siapa, Amirul Mukminin? Umar menjawab, dengan putri Ali bin Abi Thalib. Lebih lanjut ia bercerita kepada mereka, sungguhnya Nabi SAW telah bersabda, semua persahabatan dan nasab akan putus pada hari kiamat, kecuali persahabatan dan nasabku. Aku sudah bersama-sama bersahabat dengan Rasulullah dan ingin menambah persahabatan itu dengan nasab. Hadis serupa diriwayatkan oleh Al-Hakim secara ringkas. Lalu ia berkata, ini adalah hadis yang sahih sanadnya tetapi tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sedangkan Az-Zahabi menyatakan ini hadis munqati. Diriwayatkan dari Ya'qub bin Zaid, ia menceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang sejumlah masalah penting. Umar berkata, wahai penyelam segala masalah yang mengetahui jalan keluar bagi setiap masalah rumit. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ia menceritakan tidak pernah kulihat seorang yang lebih serius, lebih cerdas, lebih banyak ilmu, lebih arif daripada Ibnu Abbas. Aku menyaksikan Umar bin Khattab mengundangnya untuk menyelesaikan sesuatu masalah pelik. Apabila ia tiba, Umar berkata, pembawa solusimu sudah datang. Dan Umar tidak melanggar saran Ibnu Abbas. Walaupun ia dikelilingi tokoh Muhajirin dan Ansor, veteran perang Badar. Baihaqi dan Ibnu Sam'ani meriwayatkan dari Ibnu Syihab, katanya, apabila Umar bin Khattab menghadapi masalah rumit, dipanggilnya para pemuda untuk berembuk berdasarkan ketajaman pikiran mereka. Baihaqi juga meriwayatkan dari Ibnu Sirin,
Katanya, sungguh Umar bin Khattab biasa beremu, bahkan dengan perempuan. Apabila ia melihat kebaikan pada kata-kata perempuan itu, maka pasti diikutinya. Demikian, Ustaz. Baik ya. Jadi, sebentar. Ya. Oh, masih tak tutup. Ya, baik ya. Berikutnya ini kisah Umar ya, terkait dengan musyawarah juga, ya, dan musyawarahnya ini dengan kaum cendekia ya, sama seperti tadi ya. Kalau kita lihat orang-orang yang diajak musyawarah juga orang-orang yang sama ya, karena tadi itu kita sebut mereka ini adalah alur ra'i atau alur syura. Sejak zaman Nabi, Abu Bakar, ya, kemudian Umar juga menggunakan itu. Nah, tapi di sini yang menarik ya, yang menarik itu kalau kita perhatikan dalam riwayat tadi. Jadi ini ada dua topik ya. Topik pertama itu adalah terkait dengan alus syura, di mana tadi disebutkan orang-orangnya tertentu gitu. Terus kemudian mereka itu biasa ngumpul di raudhah, yaitu kan disebutkan tadi antara mimbar dan rumah Nabi ya kan. Nah, itu di raudhah, berarti mereka ngumpul di situ. Masya Allah ya, ngumpulnya mereka aja di raudhah ya. Nah, jadi kalau Umar ada masalah pelik di situ, ya ke situ, datang ke situ dan seterusnya. Nah, itu poinnya sebenarnya. Kalau terkait dengan pembahasan musyawarahnya ya, itu di situ poinnya itu. Tapi ya, poin yang lain itu adalah terkait dengan pernikahan Umar dengan putrinya Sayyidina Ali gitu. Ya, putrinya Sayyidina Ali. Ini. Jadi sebenarnya antara kisah rembukan dengan nikah ini kan nggak nyambung ya. Gitu. Maksudnya tidak ada hubungan itu. Makanya ini dua topik yang berbeda. Nah, dalam konteks musyawarah tadi memang ya kumpulnya para sahabat, termasuk beberapa sahabat yang disebutkan tadi ya. Mulai dari di situ ada apa namanya Ali, Utsman, Zubair, Thalha, Abdurrahman bin Auf, ini orang-orang yang sama yang tadi disebutkan. Kemudian ditambah dengan Ibnu Abbas. Ya, nah, yang menarik itu Ibnu Abbas itu adalah anak muda. Ibnu Abbas itu lahir di Syi'ab Abu Thalib. Ya, pada saat di Mekah ketika Nabi itu diboikot selama 3 tahun. Terus Ibnu Abbas ini memiliki kecerdasan dan apa ya, ketekunan yang luar biasa. Nah, suatu ketika Umar itu mendatangkan Ibnu Abbas. Lalu sahabat yang lain bertanya, itu kan anak masih kecil, katanya. Ya. Terus kata Umar, fa innahu syabun, ya, lahu lisanun su'ulun, katanya. Gitu, wa qalbun uqulun, gitu. Jadi Ibnu Abbas itu memang betul dia masih muda, tapi lisannya itu suka bertanya sehingga ilmunya banyak, dan hatinya itu uqulun, jadi suka mikir gitu.
Itu penjelasan Umar tentang Ibnu Abbas. Makanya kan tadi dipuji-puji itu. Ini adalah solusimu sudah datang. Karena Masya Allah, masalah sepele apapun itu Ibnu Abbas itu bisa menyelesaikan gitu loh. Itu hebatnya Ibnu Abbas ini. Ilmunya sundul langit istilahnya ya kan. Ibnu Abbas ini. Nah, jadi itu gambarannya. Nah, Ibnu Abbas ini kemudian juga muridnya kan sahabat-sahabat tadi kan guru-gurunya semua itu. Umar, ya Abu Bakar, Zaid bin Sabit, termasuk Ali bin Abi Thalib. Ini kan guru-gurunya Ibnu Abbas semua. Ya. Kemudian Ibnu Abbas nanti diangkat oleh siapa namanya? Diangkat oleh Ali bin Abi Thalib untuk menjadi penasihatnya. Ya, itu pada zaman Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Ya, ini Ibnu Abbas. Nah, termasuk ya istilahnya bukan hanya alur ra'i gitu ya, tapi juga memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Nah, ini sisi lain ya. Jadi terkait dengan poin yang pertama tadi yaitu al-syura, di situ ada sahabat-sahabat tertentu yang sejak zaman Nabi Abu Bakar sebagai al-syura, terus ditambah dengan Ibnu Abbas yang memang dikatakan sebagai tadi itu alul hal ya, orang yang menyelesaikan masalah yang rumit sekalipun itu mampu ini benar. Nah, ini poinnya. Nah, poin yang kedua ya. Jadi poin yang kedua. Nah, itu tadi termasuk pernyataan saat Ibnu Abbas kan gitu. Jadi tidak ada seorang yang lebih serius, lebih cerdas, lebih banyak ilmu, lebih arif daripada Ibnu Abbas. Itu menunjukkan ya, udah nih. Ada mute-nya. Mute-nya mana mute-nya? Dimut ya. Jadi itu menunjukkan bahwa Ibnu Abbas ya ini memang luar biasa ya posisinya di apa namanya mata sahabat ya, termasuk sahabat-sahabat senior gitu, termasuk guru-gurunya sendiri. Nah, ini. Nah, itu poin yang pertama ya terkait dengan poin musyawarahnya Umar ya dengan siapa tadi itu yang kita sudah jelaskan. Lalu kemudian ada tambahan terkait dengan Ibnu Abbas di situ. Nah, poin yang kedua itu adalah terkait dengan kisah pernikahan Umar dengan Ummi Kulsum, putrinya Sayyidina Ali gitu. Nah, ini juga yang menarik ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin Al-Fakir sampaikan di sini ya. Pertama, Umar itu kan udah tua. Ya, Umar itu kan udah tua. Jadi yang menarik itu adalah reasoning. Apa yang menjadikan Umar tadi itu meminta izin kepada Sayyidina Ali untuk menikahi putrinya. Nah, itu reasoningnya itu yang penting itu. Ya. Nah, terus di sini dijelaskan apa alasannya. Dia katakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, semua persahabatan, semua nasab itu pada hari kiamat akan terputus kecuali persahabatan dan nasabku, kata Nabi. Ya, jadi semua persahabatan, semua nasab itu akan terputus pada hari kiamat kecuali persahabatan dan nasabku. Nah, di sini ya, kalau kita perhatikan, jadi nasabnya persahabatan Umar dengan Nabi itu, kata Umar, kalau persahabatan kan aku sudah bersahabat dengan Nabi ya sejak masih hidup sampai wafat. Nah, aku ingin menambah satu lagi sehingga apa namanya tidak akan putus sampai jadi tidak akan putus pada hari kiamat, yaitu apa? Nasab. Nah, itu alasannya Umar. Jadi itu yang dijadikan Umar, kenapa Umar itu meskipun sudah sepuh berpikir untuk menikahi tadi itu putrinya Sayyidina Ali. Nah, itu alasannya. Nah, ini yang apa namanya sebenarnya menarik ya.
Nah, terkait dengan masalah apa? Masalah nasab tadi itu. Nah, meski nanti ya terkait dengan riwayat hadis tadi itu nanti ada perbedaan. Misalnya Al-Hakim mengatakan hadis itu sahih. Ya. Kemudian Adzabi mengatakan hadis itu munqati. Nah, munqati itu berarti hadis itu dhaif ya. Kalau munqati itu kan berarti terputus sanadnya. Kalau hadis itu terputus sanadnya berarti dhaif. Sementara kalau Hakim mengatakan sahih berarti masalah munqati tadi itu sudah selesai. Nah, ini biasa gini, perdebatan di kalangan ahli hadis ya. Nah, memang nanti ada madhab di kalangan ahli hadis itu. Nah, Adzabi itu termasuk yang mutasyaddid ya. Mutasyaddid itu artinya termasuk yang apa istilahnya itu. Beliau itu nggak gampang. Kalau seperti Ibnu Hajar, Al-Haythami ya, itu disebut mutasamih. Mutasamih ini istilah lain ya. Ada juga yang mengatakan mutasahil. Mutasahil itu cuma negatif. Karena mutasahil itu dianggap menggampangkan. Ya. Yang mungkin lebih enak itu ya mutasamih. Mutasamih itu ya lebih toleran gitu ya. Nah, itu istilah yang mungkin lebih enak lah. Gitu. Bukan mutasahil. Kalau mutasahil itu kelihatannya agak ceroboh. Ya. Nah, ini sedikit gambaran perbedaan antara sikap Al-Hakim dengan Az-Zahabi. Jadi itu biasa. Jadi karena itu kalau ditanya, terus Anda ikut yang mana? Ya terserah. Kalau kita mengambil pendapatnya Al-Hakim, ya berarti menurut kita riwayat itu sahih. Selesai. Kalau kita menurut pendapatnya Az-Zahabi, ya berarti pendapat itu atau hadis atau riwayat Umar tadi itu ya dhaif kan gitu. Ya. Nah, tergantung kita ngambil yang mana. Karena posisi kita ini dalam hadis itu kan ibaratnya mukhalid, ya kan. Nah, sementara Adzabi Al-Hakim ini ibaratnya seperti mustahil gitu. Ya, ini tambahan itu terkait dengan persoalan tadi. Baik ya, silakan. Jelas ya penjelasannya tadi. Baik, kami persilakan kepada rekan-rekan sahabat Sirah yang ingin bertanya atau memperkaya meluaskan diskusi kita di poin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berembuk dengan kaum cendekia. Dipersilakan Ustadz Widadi. Terima kasih Kang Denny, Ustaz David. Menarik ya. Jadi ada sampai sedemikian ya, sahabat Umar itu beliau ngugemi ya bahasa Jawanya. Ngugemi itu semacam melaksanakan dengan sedemikian tulus begitu sabda baginda Nabi begitu. Dan mungkin Ustaz saya butuh atau kita semua mohon penjelasan lebih jauh ya. Jadi Umar ini setahu saya kan beliau istri beliau ya beliau takut pada istri beliau misalnya ya. Karena satu saat itu sahabat pengen saat beliau jadi khalifah Ustaz. Ada sahabat yang pengen mengadukan permasalahannya gara-gara istrinya ternyata mau sampai rumah beliau dengar Umar ini diam di semacam di diomeli oleh istri beliau begitu. Ini bagaimana bisa demikian Ustaz? Termasuk juga istri beliau Ummu Kulsum itu apakah sampai langgeng atau bagaimana Ustaz? Sampai beliau mungkin mohon aja lebih ke penjelasan terkait dengan rumah tangga Umar begitu ya. Syukuran ya. Iya, jadi persoalan Umar diomeli oleh istrinya itu satu hal ya. Tapi itu bukan berarti menunjukkan Umar itu takut sama istri. Itu salah itu. Ya, bahwa istrinya Umar ngomel, Umar diem itu salah satu adab. Ya, ini kita bicaranya adab, bukan soal bicara takut apa enggak gitu. Ya. Jadi kan kalau kita bicara soal adab itu kan begini ya. Jadi adab itu kan terkait dengan ya termasuk ini adab muasyarah ya, adab bergaul, adab berinteraksi. Jadi Umar itu ketika berinteraksi dengan istrinya
tahu istrinya lelah, karena lelah itu biasanya kemudian wanita itu gerutu, ngomel dan sebagainya tadi, apalagi karakternya mungkin termasuk karakter yang bukan karakter yang pendiam gitu ya. Ya, kalau mungkin karakternya orang Jogja gitu, apa kalau kesel nggak ngomong sama karakternya orang Arab ya. Kalau orang Arab ini kan kalau kesel ya ngomong gitu. Nah, jadi itu beda karakter. Nah, dalam hal ini sikap Umar tadi itu tidak menunjukkan bahwa Umar itu dalam posisi takut sama istri, bukan. Nah, itu mungkin perlu di apa namanya sedikit ya dicermati gitu. Nah, makanya penting pilihan kata. Nah, yang kedua terkait dengan pernikahan Umar ya sampai akhir ayatnya, terkait dengan pernikahan Umar dengan Ummi Kulsum ini sampai akhir ayat. Gitu. Tapi poinnya kan di situ tadi. Nah, sebenarnya ada sisi lain ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah ya. Nah, ini faidah yang Al-Fakir ingin sampaikan. Jadi kalau kita perhatikan aspek yang terkait dengan kesehatan, ya aspek yang terkait dengan kesehatan. Al-Fakir baru mendapatkan jawaban ya terkait dengan masalah ini ketika kita dulu mungkin pernah kita bahas ya, terkait dengan Rasulullah itu kan menikah dengan Ibunda Khadijah. Itu pada saat itu Ibunda Khadijah umurnya 40 tahun. Rasulullah itu umur 25 tahun. 25 tahun menikah dengan Ibunda Khadijah. Rasulullah itu monogami. Ya, Rasulullah itu monogami. Sampai kemudian akhirnya Ibunda Khadijah itu wafat. Waktu Ibunda Khadijah wafat itu umurnya kira-kira 65 tahun. Ya. Nah, kemudian Rasulullah menikah. Nah, yang dinikah oleh Nabi ini kan dari sekian, kan ada 9 istri itu setelah Ibunda Khadijah. Ya ada yang sudah tua, ada yang janda, ya rata-rata begitu. Tapi juga ada yang gadis, ya masih belia, gitu. Yaitu Ibunda Aisyah. Nah, Ibunda Aisyah itu umurnya pada saat pernikahan dengan Nabi ada menyebutkan 7 tahun, ada menyebutkan 7 tahun itu waktu akadnya, lalu kemudian diperbarui pada saat di Madinah itu umur 9 tahun. Ya, karena jarak antara hijrah dengan jadi antara wafatnya Ibnu Khadijah dengan hijrah itu kan kurang lebih memang sekitar 2 tahun. Nah, itu kondisinya. Nah, terus di sisi lain ya, di sisi lain umur Nabi pada saat menikah itu ya, umur Nabi itu kan sudah di atas 50. Jadi kalau kita hitung Nabi itu wafat 63, ya katakanlah dikurangi 10 tahun sebelum hijrah. Ya. Itu kan berarti sekitar 53 umur Nabi tadi ketika nikah dengan Ibunda Aisyah. Nah, secara medis ya, secara medis ini kalau kita bicara dari sisi yang lain ya, ini penjelasan juga yang masuk akal. Laki-laki itu ada problem terkait dengan alat reproduksi ya. Kaitannya dengan yang sering kali ya dialami laki-laki yang karena faktor usia itu adalah terkait dengan prostat, ya kan. Ada teman kemarin tuh mengalami itu. Nah, terus salah satu solusi yang diberikan oleh dokter itu apa? Adalah dengan berhubungan. Persoalannya adalah istrinya itu sudah menopause. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, dalam kasus pernikahan Nabi dengan Ibunda Aisyah tadi itu masuk akal. Oh, ini yang menjadi jawaban kenapa Nabi tidak mengalami masalah itu. Di antaranya ya. Jadi Nabi ketika wafat itu tidak mengalami masalah seperti itu. Artinya bahwa pernikahan Nabi
di usia 53 tahun dengan gadis tadi itu, selain ada faktor yang terkait dengan wahyu, kemudian belajar Islam dan sebagainya, itu kaitannya dengan kesehatan. Kita bisa kaji dari aspek kesehatan juga. Nah, dari sini kita bisa memahami apa yang dilakukan oleh Umar juga, selain faktor tadi ya, masalah persahabatan plus masalah nasab tadi, itu juga kita bisa pahami dari sisi ini. Nah, ya itu gambarannya. Jadi sebenarnya kalau apa namanya, misalnya pilihan Nabi yang kemudian katakanlah tadi dalam kasus poligami dengan Ibu Aisyah tadi, atau misalnya Umar dengan Ummi Kulsum itu, ya dari sisi ini kita bicara hukum syara itu udah pasti ya boleh. Nah, dari sisi medis juga ternyata itu sangat bagus untuk menjaga kesehatan tadi itu. Nah, itu analisis sisi lainnya dari sirah yang mungkin kita baru tahu gitu. Oh, ternyata hikmahnya begitu. Nah, itu sisi lainnya yang Al-Fakir ingin sampaikan. Begitu Pak ya, tambahannya. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih, barakallah. Baik, selain ini ada lagi kah pertanyaan? Di Ya, chat, di kolom chat kita baca. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai, ada tulisan bahwa gaya Umar bin Khattab memimpin diantaranya manajemen partisipatif, manajemen kualitas total, dan manajemen proses kontrol. Juga inovasi administratif secara menyeluruh dan fleksibel dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Maksudnya apa ya Pak Kiai? Maksudnya yang tahu ya penanya. Baik ya. Ini kan mungkin penanya mendapatkan kesimpulan dari orang yang menjelaskan ya kan. Tapi mungkin ini kita raba saja ya. Baik, jadi manajemen partisipatif itu artinya bahwa berarti di dalam kepemimpinannya Umar musyawarah. Jadi meskipun Umar itu alur ra'i, tapi Umar itu nggak mengambil keputusan dengan jalan sendiri gitu. Tapi Umar itu tetap mengambil keputusan dengan memperhatikan masukan-masukan, pandangan-pandangan dari para sahabat. Dan itu memang kebiasaan. Buktinya apa? Umar itu melarang para sahabat. Pada saat Umar menjadi khalifah, sahabat-sahabat yang tadi dikenal sebagai ahli ra'yi tadi, itu dilarang oleh Umar untuk meninggalkan Madinah. Nggak boleh. Jadi mereka itu, nah ini nanti bedanya kepemimpinan Umar dengan Utsman ya. Jadi beliau itu betul-betul nggak mau sahabat-sahabat yang selama ini menjadi ahli ra'yi itu meninggalkan Madinah. Nah, itu sikap Umar. Makanya mereka bertahan di Madinah itu. Ya. Nah, kalau nanti pada zaman Utsman itu mereka dibolehkan meninggalkan Madinah. Nah, itu terkait dengan posisi mereka. Itu mungkin ya yang dimaksud partisipatif. Nah, kalau terkait dengan manajemen kualitas total termasuk proses kontrol ya. Kalau kontrol seperti yang kita lihat di dalam sejarah ya kan, bagaimana Umar itu tidak cukup hanya mengandalkan misalnya begini ya. Jadi Umar itu ketika memberikan tugas yang diberikan Umar itu tidak hanya sekedar ini kamu laksanakan atau belum. Bukan begitu caranya Umar itu. Umar itu memang mendetili jadi bagaimana pelaksanaannya. Satu ya, dilaksanakan belum. Ya jelas. Yang kedua bagaimana pelaksanaannya. Ya. Kualitasnya itu seperti apa. Itu menjadi perhatian itu. Nah, ini ya gambarannya seperti itu. Itu kaitannya dengan tadi kontrol, termasuk diantaranya kalau kita kembali kepada apa LHKN ya, laporan harta kekayaan negara misalnya itu ya, pejabat-pejabat itu kan kalau Umar menjadi khalifah itu kan ibaratnya mereka akan dikenakan apa ketika mereka menjabat itu ada pembuktian terbalik misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita sekarang mengenal dalam kasus korupsi itu ada pembuktian terbalik itu sebenarnya Umar itu sudah menerapkan itu. Ya, ketika orang itu menjadi pejabat ya,
dia punya apa, lalu sebelumnya itu dia punya apa, maka dihitung. Ya, kalau kamu dulu menjadi pejabat itu awalnya nggak punya apa-apa, kok sekarang punya apa-apa, itu berapa memang apa gajinya pejabatnya itu. Nah, itu dihitung. Kalau dia melebihi, diambil. Nah, itu namanya pembuktian terbalik. Ya, dan itu Umar terapkan betul. Ya, termasuk ketika terhadap anaknya sendiri. Ya. Nah, terkait dengan masalah inovasi administratif secara menyeluruh itu, ya maksudnya Umar itu yang memperkenalkan. Kalau kita bicara dalam konteks diwan ya, misalnya seperti diwan itu apa sih? Diwan itu kan sistem administrasi yang dulu dimiliki, ada yang menyebutkan itu dari Persia, ada yang menyebutkan itu dari Romawi gitu. Jadi misalnya daftar ya siapa orang-orang yang berhak mendapatkan santunan misalnya gitu. Nah, maka itu nanti dimasukkan di dalam diwan. Jadi diwan itu semacam data gitu. Ya, data statistik. Nah, di situ isinya macam-macam. Nah, itu yang pertama kali mengadopsi itu Umar ya. Tujuannya tadi untuk memudahkan. Ya. Jadi makanya ada Diwanul Ato ya, itu untuk siapa yang menerima pemberian dari negara gitu. Nanti data-data untuk apa namanya pendapatan misalnya seperti fai ghanimah macam-macam itu. Umar pada zaman Umar itu sudah diberlakukan ya. Nah, ini termasuk juga laporan ya kan. Jadi kepala-kepala daerah itu pada zaman Umar mereka diminta untuk membuat laporan ya, mulai dari kondisi geografisnya sampai macam-macam itu. Nah, sehingga muncul dalam surat menyurat itu antara Abu Ubaidah al-Jarrah dan Umar itu, karena surat Umar itu nggak ada tanggalnya, kemudian ada usulan supaya ada tanggal, supaya ada standar patokan. Nah, maka disitulah baru kemudian ya, termasuk penanggalan itu kan, ya. Nah, itu muncul pada zaman Sayyidina Umar karena tadi itu diantaranya karena ada pelaporan yang kemudian diteliti, ya, ada tanggalnya macam-macam itu pada zaman Sayyidina Umar. Ya. Nah, soal ya fleksibel tadi itu fleksibel ya, termasuk mempertimbangkan kemungkinan ya, itu karena ini masalah usul ya. Masalah usul itu kan masalah yang sifatnya tentatif gitu. Ya, masalah usul itu masalah yang sifatnya tentatif. Jadi usul itu teknis yang sifatnya tidak baku, tidak kaku gitu. Nah, itu makanya dia sifatnya fleksibel gitu. Ya, wallahu a'lam. Ya, betul. Sepertinya penanya ini habis membaca atau mendengarkan penjelasan juga di kitab lain mungkin tentang bagaimana kepemimpinan Umar, sehingga menanyakan begitu lengkap dengan simpulan seperti ini. Boleh juga ditambahkan mungkin referensinya dari mana apa yang tadi ditanyakan supaya kita juga sama-sama bisa menyimak. Silakan bagi rekan-rekan yang lain. Insya Allah tadi jawabannya sangat lengkap dari guru kita. Ya, di kolom chat. Dokter Arya itu, Kang Denny. Dokter Arya Iya. monggo di kalau memang berkenan Kang Denny tadi. Ya, boleh ditanggapi atau juga mungkin bisa di-share juga. Ini terkait dengan simpulan ini dari mana dapatnya dan juga cukup luar biasa detail ya, khusus membahas Khalifah Umar. Karena memang banyak cerita-cerita atau riwayat yang sangat inspiratif ya dari beliau di saat beliau memimpin dan juga di kehidupan sehari-harinya. Tadi ya, dengan kualitas total, manajemen proses kontrol. Kita juga ya mungkin sering mendengar ya di mana beliau langsung belusukan gitu ya, melihat apakah semua umat atau yang dipimpinnya juga bisa menikmati
pangan, ya, ketahanan pangan yang cukup, ya, sehingga dikisahkan juga beliau membawa langsung bahkan karung untuk bantuan pada keluarga yang pada saat itu tidak memilikinya, dan lain sebagainya. Insya Allah, kalau memang tidak ada lagi yang ingin menambahkan atau bertanya, sepertinya boleh disimpulkan Ustaz dari dua pembahasan kita di pekan kali ini. Sebelum insya Allah pekan depan kita masuk ke kriteria pejabat. Jadi dua hal, poin 2 yaitu Abu Bakar yang juga memimpin dengan cara berembuk dengan sahabat. Begitu juga Umar bin Khattab yang berembuk dengan kaum cendekia, walaupun usianya lebih muda, tapi kalau memang dianggap bisa membawa inspirasi solusi yang kekinian, ya, bisa menjawab pertanyaan atau sebuah permasalahan yang ada, yaitu begitu bijaksananya beliau sebelum mengambil keputusan-keputusan penting. Silakan Ustaz disimpulkan dan juga sekaligus menutup dengan doa. Nah, udah 5 menit ke depan kita harus menyelesaikan pertemuan kali ini. Ya. Poin yang kita bahas di 2 poin tadi, yang poin pertama dan yaitu Abu Bakar berembuk dengan sahabat, kemudian poin yang kedua tadi Umar berembuk dengan kaum cendekia, itu sebenarnya pembahasan tentang musyawarah, ya. Nah itu, jadi musyawarah intinya di situ. Lalu kemudian Umar bin Khattab dan Abu Bakar tadi masing-masing dibahas dalam konteks ini itu posisi sebagai khalifah. Nah beda dengan poin yang kedua, di mana Abu Bakar ketika mengambil kebijakan, Umar itu posisinya sebagai pembantunya Abu Bakar. Tapi di poin yang ketiga, ketika Umar berembuk tadi, itu posisinya sebagai khalifah. Jadi intinya dua-duanya ketika kita bahas ini posisinya sebagai khalifah atau kepala negara. Gitu. Nah, jadi ada posisi sebagai kepala negara dan ada posisi anggota-anggota Majelis Syuro yang tadi sudah disebutkan orang-orangnya tertentu. Makanya kalau kemudian dari sini melahirkan kesimpulan bahwa di dalam Islam itu juga ada keanggotaan Majelis Umma atau keanggotaan Majelis Syuro, itu kan memang ibarat, jadi gini, kalau sesuatu itu tidak wajib, nggak mungkin dipertahankan. Ya kan? Kalau sesuatu itu tidak vital, nggak mungkin dipertahankan. Nah, makanya adanya majelis tadi di dalam konteks negara itu menjadi vital, menjadi penting. Oleh karena itu, ini dimasukkan di dalam pembahasan kitab lain itu nanti menjadi struktur negara. Dalilnya apa? Amalnya Nabi, ya, yang kita sebutkan tadi, termasuk juga kemudian nanti ada ijma sahabat dan seterusnya. Ya, dari 2 kasus Abu Bakar dan Umar tadi. Nah, ini poin pentingnya, ya, dari 2 poin tadi. Nah, adapun topik yang dibahas di dalam musyawarah tadi bisa macam-macam. Tadi kan kita sudah sebutkan ada 3 paling tidak, ya. Hukum syara, kemudian pendapat yang terkait dengan keahlian, dan yang ketiga itu pendapat yang terkait dengan teknis, yaitu amal. Nah, dalam konteks pertama itu dalil, dalam konteks yang kedua itu pendapat ahli, dan yang ketiga itu secara mayoritas. Nah, ini. Nah, adapun orang-orangnya tadi sudah kita sebut, ya, termasuk di kasus yang kedua tadi ada tambahan orang baru yang tidak ada di riwayat yang pertama. Nah, ini gambaran secara umum, ya. Jadi itu menunjukkan bahwa Islam itu punya mekanisme, Islam itu punya cara, gitu. Nah, hanya masalahnya zaman dulu itu belum ada pembukuan fikih seperti zaman sekarang. Nah, pertanyaannya kemudian fikih itu kapan mulai membukukan? Tadi kan ibaratnya prakteknya sudah ada. Lalu kemudian praktek itu dibukukan, didokumentasikan sehingga menjadi semacam jurisprudensi. Itu kapan? Nah, di sini baru muncul kemudian. Jadi jangan kemudian dibalik itu.
seolah-olah ibaratnya ini ada karya fikih, lalu kemudian ini sebenarnya rekayasa atau bikinan ulama. Itu enggak. Jadi fikih ini muncul sebenarnya justru untuk merangkum atau memotret kehidupan yang sudah berjalan tadi. Ya, nah, kenapa kemudian muncul ini? Karena justru untuk menjaga supaya ini tetap ya sebagaimana bentuk aslinya. Jadi dia tidak pudar, tidak hilang ya dari kehidupan kita. Nah, itu secara umum gambarannya. Ya, mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan terkait dengan poin-poin penting ya dari penjelasan yang kita sudah bisa kemukakan ya. Mari kita akhiri majelis kita pada pagi hari ini ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafina ma'amukafin nasita ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kulli ajili wa ajili ma'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min asy-syarri kulli ajili wa ajili ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.